Ini adalah kisah perjalanan bidang pemeliharaan transmisi WIT JBT selama tahun 2021. Kami persembahkan Comic Story of Transmission Maintenance Team Unit Induk Transmisi Jawa bagian Tengah. Di balik kisah ini terdapat peran dari tokoh-tokoh yang memiliki karakter yang kuat untuk memberi value bagi perjalanan bidang transmisi. Tokoh-tokoh itu adalah Tejo Wihardiono, Senior Manajer Pemeliharaan Transmisi sebagai Pandu Dewanata. Muhammad Nurdin, Manajer Subbidang Pemeliharaan Jaringan sebagai Yudhistira dengan dibantu oleh pasukan Harjaringan. Taufik Rosal, Manajer Subbidang Pemeliharaan Gardu Induk sebagai Arjuna dibantu oleh pasukan Har Gardu Induk. Putut Setiawan, Manajer Subbidang Pemeliharaan Proteksi sebagai Bima dibantu oleh pasukan Har Proteksi. Hari Gumilang, Manajer Subbidang PDKB dan Fashar sebagai Nakula dibantu oleh pasukan Fashar. Subronto, selaku PJK3L sebagai Sadewa dibantu oleh pasukan K3L. Pada tahun 2021, tantangan pencapaian target kinerja perusahaan, terutama pada target kinerja utama, semakin menantang dari tahun-tahun sebelumnya. Melalui kerja keras serta sinergi setiap insan bidang pemeliharaan transmisi dan insan PLN WIT JBT, target kinerja utama sampai dengan November 2021 dapat dicapai. Pencapaian ini akan terus dikawal hingga akhir bulan Desember ke depan. Secara tren, realisasi gangguan pun dapat dijaga selalu membaik setiap tahunnya. Tugas utama bidang pemeliharaan transmisi PLN WIT JBT adalah mengayomi unit-unit di bawahnya yang terdiri dari 8 unit pelaksana transmisi, terutama dalam hal menjaga keandalan instalasi transmisi. Bapak Tejo Wihardiono selalu menekankan bahwa setiap insan pemeliharaan transmisi harus berani membuat terobosan-terobosan yang terukur dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Secara rutin, terobosan-terobosan ini perlu dievaluasi untuk diketahui efektivitasnya. Program PSBT merupakan inovasi yang memisahkan jalur rambat petir dari struktur badan tower. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya back flashover. Untuk sistem pentanahan pada inovasi ini digunakan desain road pentanahan sesuai IEEE 1243-1997. WIT JBT melaksanakan program pengendalian gangguan akibat petir dengan melakukan implementasi inovasi PSBT ke setiap UPT. PSBT sendiri sudah diterapkan sebanyak 393 ruas dari 302 yang ditargetkan di jaringan WIT JBT. Program MRG atau Multi Road Grounding merupakan metode terobosan untuk mengurangi gangguan jaringan akibat petir. Gambaran dari metode ini adalah dengan menambahkan jumlah road dan diinstal sejauh 1,5 meter dari setiap kaki tower. Tujuan dari MRG sendiri adalah untuk memperkecil nilai tahanan dari setiap kaki tower. Penerapan MRG sampai dengan saat ini sudah terpasang di 387 titik dari target 221 titik.
Coating isolator adalah penyemprotan senyawa kimia untuk pelapisan pada permukaan isolator yang diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya gangguan akibat polutan. Coating isolator direkomendasikan dipasang pada titik-titik tower yang kritikal atau memiliki tarikan mekanis tinggi seperti tower tension dan tower dead end. Berikut adalah gambaran proses pelaksanaan coating isolator menggunakan RTV coating. Program coating isolator saat ini sudah diterapkan di Sutet 500 Cafe, Kesugihan, Adipala. GUS Teleprotection atau GUS TP merupakan ide terobosan atau inovasi sistem teleproteksi untuk fungsi proteksi distance yang memanfaatkan teknologi GUS dan jaringan intranet PLN. Inovasi ini telah diimplementasikan pada ruas SUTT 70 Cafe, Kedung Badak, Kracak, Bunar, dan telah teruji performanya pada beberapa gangguan jaringan yang terjadi di tahun 2021. Protection Moderate Definite Couple dengan GUS Message atau PMDKJM merupakan suatu terobosan atau inovasi sistem proteksi untuk meminimalisir pemadaman jika terjadi gangguan busbar di GI yang belum dilengkapi busbar protection. Inovasi ini memiliki keunggulan dari segi ekonomi dan waktu pemasangan dibandingkan dengan busbar protection konvensional. Inovasi ini telah diimplementasikan di GI 70 Cafe Kracak dan performanya telah teruji efektif pada gangguan busbar di GI tersebut pada tanggal 19 Oktober 2021. Non-cascade overcurrent relay merupakan terobosan sistem proteksi untuk melindungi aset trafo dari durasi gangguan yang lama akibat kegagalan trip di sisi penyulang trafo. Inovasi tersebut melibatkan sinergi dengan unit PLN distribusi dan telah diterapkan di trafo 1 GI 150 Cafe Lagadar dan trafo 2 GI 150 Cafe Blora. Scoring GIS merupakan pedoman perhitungan urutan penentuan overhaul GIS sebagai bagian dari metode pengambilan keputusan dan penentuan skala prioritas overhaul GIS. Adapun overhaul GIS menggunakan parameter condition assessment GIS, time interval, jumlah operasi switching, kumulatif arus hubung singkat, jumlah interupsi hubung singkat, critically buy, dan juga risk matrix. Akreditasi laboratorium bertujuan untuk memastikan hasil uji laboratorium memiliki tingkat kevalitan yang tinggi sehingga kondisi aset trafo PLN UIT JBT dapat terevaluasi dengan baik. Untuk tahap pertama, parameter bilangan asam menjadi parameter yang ditargetkan selesai pada tahun 2021. Dengan adanya akreditasi pada parameter bilangan asam, PLN UIT JBT akan memiliki sistem pengujian bilangan asam yang baik dan sesuai dengan standar internasional. Aplikasi Inspekta merupakan tools yang digunakan untuk melakukan inspeksi serta monitoring dan tindak lanjut seluruh temuan yang ada, sehingga tercapainya nihil potensi bahaya yang dapat menyebabkan eksiden dan atau near miss. Hingga saat ini terdapat 1.650 temuan yang dilaporkan, terdiri dari potensi bahaya yaitu unsafe action dan unsafe condition, serta kejadian membahayakan yang terjadi yaitu near miss dan accident. Bidang pemeliharaan transmisi PLN UIT JBT juga aktif dalam memproduksi tulisan-tulisan ilmiah untuk berperan dalam pengembangan keilmuan dalam bidang pemeliharaan aset transmisi tegangan tinggi. Insan-insan bidang pemeliharaan transmisi juga mampu berprestasi dalam konferensi internasional pada tahun 2021. Paper berjudul
Improving Transmission Line Maintenance Strategy by Digitizing Maintenance Report Process and Maintenance Data Visualization oleh Tejo Wihardiono, Rizali Priatmaja, Denny Yanuar, Ibrahim Wuller, Rintoko Setyowibowo, dan Ali Rofi berhasil masuk ke dalam best paper pada International Conference on High Voltage Engineering and Power System pada tanggal 5-6 Oktober 2021. Tidak berhenti di sana, bidang pemeliharaan transmisi juga mampu menembus 8 besar inovasi nasional bidang strategis dan kompetisi inovasi ide Wow Diamond PT PLN Persero melalui 2 perwakilannya, Tim Terigu dan Tim Koin. Dalam membangun budaya kerja yang berasas akhlak, menggiatkan momen kebersamaan di agenda COC, SBO, dan momen-momen lainnya, sehingga kami, personel pemeliharaan transmisi, mampu bertindak dan memberikan keputusan yang sesuai dengan nilai akhlak. Duren pakai ketan. Aduh, nggak siap melihat glowing mantan. Jalan-jalan ke Taman Nasional. Siap menghadapi perubahan, itu baru transformasional. Ikan cepat, ikan betok. Nggak sempet kerjain besok. Jadi konfuser yang angkat barbel. Tanggung jawab pada tugasnya, itu baru responsibel. Mario Teguh jalan ke Manokwari. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Jalan 5 tahun tapi status tetap complicated. Walau berbeda-beda, kami tetap united. Makan semur masih hangat. Pasar biar hilang keringat. Permen kapas, permen gulali. Pandemi lepas, hasran retu Bali. Dalam bekerja tetap setik. Jika sayang anak dan bini. Miss Momon beli mango. Biar ngalamun, yang penting pulang tengku. Ngasah pisau biar kagak tumpul. Matang dalam berpikir dan bertindak, itu baru thoughtful. Beramai-ramai makan sate. Sambil ngadem depan kulkas. Kami pegawai UIT JBT. Punya tata nilai. Kami, bidang pemeliharaan transmisi, dalam setahun penuh di 2021, menghadapi rintangan yang tak mudah. Jalanan yang berkelok dan berkerikil, kami tempuh untuk menjaga kehandalan transmisi. Keringat, tangis, tawa, menemani perjalanan kami untuk mencapai kinerja yang terbaik. Kami, pemeliharaan transmisi, akan terus memberikan kontribusi dan akan terus berinovasi, mencapai visi dan misi kami menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi.